Jadi kita akan belajar Bapak dan Ibu untuk mengangkat perjanjian atau senjata berupa 3 macam ya Bapak dan Ibu. Ada guru kebenaran, guru cinta, sama batu putih. Ya ini maksudnya apa sih Bapak? Kita mulai dengan meterai pertama ya Bapak dan Ibu. Ya kita juga punya tugas untuk menahan meterai pertama selain sangkakala. Nah, meterai itu ada di Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ya di halaman 2 ya. Saya bacakan, maka aku melihat anak domba itu. Anak domba itu berarti Yesus ya Bapak Ibu ya. Membuka yang pertama dari ketujuh meterai, dan aku mendengar yang pertama dari ketujuh makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Mari atau behold ya. Behold itu artinya lihat dan saksikan gitu. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Orang yang menanggunginya memegang sebuah panah atau sebenarnya busur ya ini katanya. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan ya. Jadi kalau anak domba Yesus itu membuka meterai, kira-kira yang keluar itu yang bagus atau yang bukan, yang jelek Bapak Ibu? Ini boleh dijawab loh. Shalom Bapak Ibu, selamat sore ya. Harusnya yang bagus ya, yang dari Tuhan ya. Nah, jadi kalau putih itu memang kadang-kadang kita nggak bisa lihat gitu loh Bapak dan Ibu. Ya ini tuh bagus atau bukan. Ya tapi kita lihat gini ya, kita lihat ke halaman berikutnya, ke Wahyu 6 ayat 3 dan 4 ya. Nah, kita lihat ke meterai kedua ya, meterai kedua. Jadi di meterai kedua ini saya bacakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua itu berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepada penunggang kuda merah itu dikaruniakan sebilah pedang yang besar ya. Jadi di yang meterai kedua ini lebih jelas bahwa Yesus sebagai anak domba, ketika dia membuka meterai kedua, yang terjadi malah perang ini sebenarnya ya, perang atau deru perang. Dan ini paralel ya, paralel dengan apa? Jadi kalau kita pelajari itu, Yesus itu pernah memberi pengajaran mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu ada di Matius 24. Ya. Jadi di Matius 24 itu Tuhan pakai bahasa yang berbeda. Ya. Ini wahyunya kepada Yohanes gitu loh, sekitar berapa, entah sekian puluh atau sekian ratus tahun sesudah, mungkin sekian, paling sekian puluh ya. Setelah Yesus diangkat, terus ada Petrus memimpin, terus ada Paulus, Yohanes juga memimpin. Nah, jadi tanda yang paling jelas dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah sebenarnya penyesatan. Ya, Tuhan itu berkata 3 kali di 3 ayat di Matius 24, jangan biarkan dirimu disesatkan. Ya, ada nabi palsu yang menyesatkan. Nah, jadi apa Bapak Ibu? Inilah yang sedang terjadi, tergenapi dalam sekitar 3 tahun ini. Ya, jadi inilah yang terjadi, bahwa penyesatan itu benar-benar dilepaskan. Nah, tujuan penyesatan itu apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau dari iblis, ketika penyesatan ini dilepaskan ya untuk memecah belah dan mempersiapkan untuk perang, untuk orang ini saling bermusuhan. Gitu ya, misalnya apa? Gereja itu bisa terbelah karena yang satu berpandangan ini, yang satu berpandangan ini, lalu bubar gitu ya. Nah, itu salah satu daripada cara kerja penyesatan ya. Nah, tapi dari ini kita bisa lihat jelas ya Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa kenapa Yesus itu mengizinkan terjadinya penyesatan? Yesus yang baik mengizinkan terjadi penyesatan. Kenapa? Nah, ini boleh direnungkan ya Bapak Ibu, karena kalau menurut saya ini setengah pewahyuan ya. Jadi nggak ada, kadang-kadang yang bilang benar juga nggak ada gitu ya. Nggak ada yang bilang bertepuk tangan gitu bagus gitu, nggak ada juga gitu ya. Malah ada yang ngomong ada. Nah, jadi gini Bapak Ibu, Yesus itu berkata bahwa dia adalah jalan. Ya, maksudnya apa? Nah, ketika Yesus menyatakan diri sebagai ada jalan, berarti ada jalan-jalan yang lain yang tidak mengarah kepada keselamatan. Ketika Yesus berkata bahwa dia adalah kebenaran, berarti adalah kebenaran-kebenaran yang lain yang tidak mengarah kepada keselamatan, tapi sebenarnya ini justru tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, misalnya prakteknya apa? Ya, nah ini ada praktek-praktek yang istilahnya gini ya.
ada yang lebih vulgar ya, istilahnya kalau kita buka semua ini orang bisa marah gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang istilahnya semua orang bisa setuju ya. Yaitu apa? Misalnya LGBT, ya penyesatan, satanisme itu kan pasti mengarah kepada yang bukan daripada Tuhan ya. Di Thailand ya ada 18 gender gitu ya, 18 jenis kelamin. Nah, itu pasti segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan ya. Nah, tapi kita ini ya, apalagi Bapak dan Ibu ini cukup banyak atau setidaknya beberapa ini bergerak di pendidikan. Nah, kita harus mengerti dan menyuarakan kebenaran. Karena kalau enggak, yang disuarakan adalah yang bukan daripada Tuhan. Ya, contohnya apa? Contohnya, ini saya agak lupa nih, maaf ya, lagi kepikir. Nanti kalau saya ingat lagi saya tampilkan ya. Kadang-kadang saya masukin di PPT tapi saya lupa ya. Karena iblis itu menyamar sebagai malaikat terang ya. Oh ya gini ya, maaf ya. Jadi gini, Seroy itu kan belajar mengajarkan ilmu pengetahuan, science ya. Tapi kalau di Amerika, Bapak dan Ibu ada iklannya, billboardnya, trust science atau percayalah kepada ilmu pengetahuan. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya pasti kalau dari Tuhan untuk memberikan kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tapi kalau yang dari iblis pasti tujuannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Ya kekayaan, ya kesehatan, kehidupan kita itu sedang dicuri. Nah, ini yang sebenarnya terjadi 3 tahun ini sebenarnya. Jadi kita ini perlu ngerti dan perlu istilahnya tahan supaya apa? Supaya suara ini, suara penyesatan ini bungkam dan suara kebenaran yang dari Tuhan itu bisa mempersatukan gereja ya. Jadi ya kita lihat ke halaman berikutnya, ke halaman 4 ya. Saya ambil beberapa contoh supaya Bapak dan Ibu bisa lihat secara jelas ya dan bisa menguji ya. Nah, jadi memang dikatakan itu bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi kuda putih itu istilahnya Tuhan yang izinkan supaya apa? Supaya orang ini sempat bingung ya, ini Tuhan atau bukan, ini hantu apa Tuhan ya. Tetapi kalau orang ini udah tahu, orang tahu bahwa ini bukan dari Tuhan, ini hantu dan inilah yang dari Tuhan ya. Dan cara kerjanya kalau kita pelajari apa demonologi gitu ya, kalau masuk STT gitu ya. Nah, itu ada satu malaikat jatuh atau Prince of Hell yang namanya Beelzebul ya. Dan Beelzebul itu singkatnya gini ya. Boleh dibaca Matius 12 ayat 24 sampai 28, tapi singkatnya gini ya, singkatnya gini. Dia itu salah satu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ya, misalnya gini ya. Misalnya ada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus itu misalnya katakanlah seperti Seroy gitu ya. Lalu dia itu mengusir setan. Nah, Beelzebul ini berkata bahwa Seroy ini sesat gitu loh. Itu yang dilakukan Beelzebul ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang tidak percaya dan orang itu terpecah belah ya. Jadi ada sekte-sekte, aliran-aliran dan ini sebenarnya mempersiapkan untuk kuda yang kedua yaitu kuda merah ya. Jadi kalau kita mengerti mematahkan kuda pertama, kuda penyesatan. Nah, kita mengerti bahwa apa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi gimana? Jadi bahkan dengan siapapun itu istilahnya menurut saya kita harus belajar istilahnya berusaha membangun unity. Ya, membangun unity itu apa? Artinya kita berusaha mengarahkan, bersepakat bahwa peperangan kita bukan di antara manusia, tetapi dengan roh-roh jahat yang sedang memecah belah. Ya, karena roh ini kerjanya nih, haleluya Bapak Ibu. Sekarang ini seluruh dunia itu sedang dipecah belah, ya, sedang dibelah-belah. Jadi kita ini harus bisa mengenali dan kita bisa mengajarkan, ya. Dan di ayat di kalimat terakhir dikatakan gini ya. Di kalimat terakhir dikatakan gini, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang ke padang. Ya, jadi ini yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Ya, ketika kita mendoakan kerajaan Allah supaya datang, kita mengusir setan. Ya, tetapi ketika kita mengusir setan, jangan kaget karena apa? Cara kerja kuda putih, cara kerja Beelzebul ini akan menghakimi, memecah belah dan berkata bahwa ini sesat. Ya misalnya apa? Seroy ini misalnya contoh ya, kita ambil Seroy karena kan kita tahu Seroy tidak sesat. Seroy ini mengusir setan ya di mana di kampungnya gitu ya di Sumatera Utara gitu ya. Dan orang-orang
mulai berkata, wah ini sesat, ini bukan dari kuasa Tuhan. Nah, ini cara kerja Beelzebul, ya. Ketika Seroy mendoakan keluarganya, ya, tengking-tengking mengusir setan, roh Beelzebul ini akan berkata dia sesat, gitu ya. Nah, lalu apalagi nih Bapak dan Ibu, ya, saya ajak lihat ke halaman 5, ya. Jadi maaf ya Bapak dan Ibu, saya ambil waktu untuk guru kebenaran ini istilahnya agak mendetail atau agak panjang gitu ya. Karena apa? Karena menurut saya banyak yang belum tahu gitu loh. Nah, jadi gini ya, itu kan kudanya putih ya, dan dikatakan di sini ya, salah satu menurut saya orang yang kena roh ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini dikatakan seperti apa? Seperti kuburan yang dilabur putih. Keluarnya bersih, tapi dalamnya ternyata penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi gini ya, roh ini kerjanya apa? Kerjanya menghakimi, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar gitu. Padahal di dalamnya ini kita perlu dengan dosa, ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, saya berdoa Bapak dan Ibu, kita minta karunia membedakan roh supaya kita tahu nih ini Tuhan atau bukan Tuhan, ya. Ini penyesatan ini juga banyak, ya. Kenapa? Penyesatan ini akan bergerak di ekonomi, akan bergerak di kesehatan atau udah bergerak di kesehatan gitu ya. Dan malah ya nanti sebentar-sebentar lagi Bapak dan Ibu ada yang lihat bahwa apa? Tidak lama lagi itu ada virus baru, Bapak dan Ibu. Ya, itu katanya itu di billboard ya, sampai diumumkan ada virus baru. Ya, nah, jadi tapi itu belum tentu daripada Tuhan. Ya, nah, jadi gini, ya, salah satu sumbernya ya kalau kita belajar pemetaan titik malaikat jatuhnya di Amerika. Ya, nah, saya rasa kita nggak perlu ke detailnya deh, ya. Tapi pokoknya intinya di situ ada misalnya apa? Ada misalnya gereja ya, pakai Alkitab kelihatannya, tapi yang diajarkan bukan daripada Tuhan. Ya, ada satu kota nih ya, satu kota ini di empat, misalnya persimpangan jalan ya, empat ya, itu empatnya itu gereja, ya. Tapi yang diajarkan itu ada yang bukan daripada Tuhan. Misalnya apa? Mereka ini berkata bahwa singkatnya bahwa darah Yesus tidak cukup untuk menebus dosa kalian, gitu ya. Nah, terus mereka berkembang, ya. Mereka ini berkembangnya besar, ya, sampai punya gereja, sampai punya kota, boleh dibilang punya kota, dan mereka ini ajarannya banyak yang dipengaruhi, ya. Cuma kita nggak usah sebut detail, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kerja kuda putih atau Beelzebul ini, ya. Nah, di Wahyu 18 ya, ke halaman berikutnya. Ternyata dikatakan di sini ya, ini mereka ini terkait dengan Babel, pelacur besar, dan pedagang-pedagang di Babel adalah siapa? Pembesar-pembesar di bumi, ya. Jadi ini gimana? Ya, ini kita harus minta hikmat nih ya, supaya apa? Peperangan kita tetap bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Ya, kita harus menangkan, ya. Kita harus bawa kepada kebenaran. Dan dikatakan di sini apa? Semua bangsa disesatkan oleh apa? Oleh ilmu sihir. Nah, ilmu sihir itu apa? Sihir itu dari bahasa Yunani namanya farmakea. Ya, bapak-bapak yang di STT ini pasti lebih tahu. Ibu-ibu. Nah, farmakea itu berkembang menjadi kata farmasi. Nah, cara kerjanya gimana? Contohnya, misalnya rokok. Ya, kalau rokok kan kita semua tahu ya, kita semua sepakat ya, udah ada tandanya bahwa apa? Bahwa orang rokok itu bisa menyebabkan kanker ya. Tapi dulu ya, dulu 30 40 tahun lalu, entah berapa puluh tahun lalu, itu dulu ketika orang menjualan rokok, ya orang bilang itu rokok tuh aman ya. Malah dokter-dokter bilang rokok aman. Bahkan ibu hamil boleh ngerokok. Dan ketika terlihat dampaknya bahwa orang ini banyak yang sakit, ya banyak yang istilahnya kena kanker. Nah, baru akhirnya orang tahu bahwa rokok tidak aman. Nah, jadi inilah cara kerja apa? Cara kerja roh itu dalam menyesatkan, ya. Kelihatannya baik, kelihatannya seolah-olah keren gitu ya, tapi sebenarnya ujungnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, kenapa? Kenapa mencuri? Karena gini, kalau itu dikonsumsi berulang-ulang, orang akan terus membeli, ya terus menghasilkan. Ya, coba Bapak Ibu tahu nggak? Ya, salah satu pabrikan yang terbesar di Indonesia itu penjualannya setahun berapa tahu nggak? Saya kasih tahu 125 triliun. 125 triliun ya. Jadi 125 triliun itu kita merasa nggak bahwa itu uang kita yang selama ini dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Apa? Selama ini dia berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, tapi ya tentunya kita harus pakai hikmat karena cara-caranya ya pokoknya
pokoknya harus pakai hikmat lah ya, karena ya kita berkaitan dengan banyak aspek gitu ya. Nah, ternyata di sini dikatakan di sini ya di 24, dan di dalamnya, di dalam Babel terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang, katanya semua orang yang dibunuh di bumi, katanya melalui farmakia ini, melalui sihir ini ya. Dan inilah sebenarnya yang sedang terjadi dengan 3 tahun ini. Orang itu disesatkan kepada nabi palsu ya, tapi tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Ayat 19 ya, ke halaman 7 ya, Wahyu 19 ayat 20 ya. Ternyata kemudian ada peperangan, tertangkaplah binatang itu, nabi palsu, dan apa? Dia ini ternyata nabi palsu ini mengadakan tanda-tanda, dan dengan demikian nabi palsu itu apa? Menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu ya. Jadi orang yang menerima tanda itu tidak istilahnya dibilang ini kamu terima tanda gitu ya, menyembah patung, tapi disesatkan dengan farmakia ini ya. Jadi ya istilahnya gini ya, kita ini harus berdiri di atas kebenaran dan istilahnya tetap harus menyuarakan kebenaran. Makanya kita tahan sangkakala pertama dengan yang namanya guru kebenaran. Kenapa? Karena di sangkakala pertama itu ada darah. Darah ini yang sedang dirusak. Ya, jadi inilah cara kerja roh itu, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita ngerti apa yang terjadi di 3 tahun ini. Ya, dan kita harus jelaskan juga. Ya, nanti ada penyesatan dalam apa? Dalam misalnya ekonomi, gitu ya. Nah, jadi contohnya gimana? Nah, nanti orang itu ketika menerima tanda binatang, orang itu akan berkata tanda binatang itu baik, itu jalan keluar. Orang itu katanya akan bersorak-sorai menerima tanda binatang. Karena apa? Karena praktis dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya. Tapi Alkitab berkata yang menerima tanda binatang itu akan dilamparkan ke api neraka, kata Alkitab. Ya. Jadi gimana? Kita harus suarakan kebenaran bahwa apa? Di atas hukum jual beli ada hukum yang namanya hukum tabur tuai, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan tergantung dengan sistem jual beli yang pakai uang. Ya, nanti itu uang itu akan terbatas. Koin itu katanya udah ada yang lihat koin tidak dicetak lagi. Pecahan dolar satu yang kecil-kecil, $1, $5 itu tidak dicetak lagi. Kenapa? Harga-harga itu akan naik secara manusia. Ya, tetapi kalau kita hidup dalam tabur tuai, Bapak Ibu, ya istilahnya bagaimana ya, kita tidak bergantung kepada sistem manusia, Bapak Ibu. Ya, dan masih banyak orang di sekitar kita ini yang istilahnya bergantung dengan sistem manusia. Dan istilahnya gini ya, ya kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk istilahnya kalau kita tidak memperingatkan ya darahnya ditumpahkan ke atas kita ya. Tapi jangan berharap ya kalau kita memperingatkan mereka akan berterima kasih gitu ya. Kenapa? Ya upah kita supaya besar di surga. Amin Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita ada pilihan nih, nanti ikut arus dunia atau berdiri atas kebenaran ya. Tapi firman Tuhan berkata tidak berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Ketika kita hidup dalam sistem ini pasti ada pemeliharaan Tuhan. Kalau enggak gimana? Ya udah bercocok tanam saja. Ya. Jadi Bapak Ibu ya jangan tergantung. Ya, nah, saya berikutnya Bapak Ibu ya ke halaman 9. Ini ada beberapa istilahnya bagaimana caranya kebenaran itu disuarakan. Ya, karena kan kebenaran dan penyesatan itu kadang-kadang mereka pakai pendidikan ya. Sementara pendidikan itu lama Bapak Ibu, sekian tahun ya. Sementara saya mendapat hikmat ya bahwa apa? Ini kan ada mahkota. Mahkota bicara mengenai hikmat, tapi yang bukan daripada Tuhan ya. Ada anak panah. Nah, anak panah itu bicara mengenai sesuatu yang singkat, yang pendek. Tetapi kabar baiknya gini ya Bapak Ibu. Anak panah itu ternyata bukan untuk membunuh ya. Tapi cara kerjanya anak panah gimana? Nah, ternyata cara kerja anak panah ketika panah itu dilepaskan biasanya pakai racun. Ya, untuk apa? Untuk melemahkan. Ya, kenapa saya bilang bukan untuk membunuh? Karena kalau Bapak dan Ibu pelajari setelah kuda pertama, kuda putih, kedua merah, ketiga hitam, keempat hijau. Hijau itu baru bicara kematian dan pembantaian massal. Ya. Nah, jadi ini hari-hari apa? Hari-hari di mana menurut saya kita masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran. Ingatkan orang-orang bahwa apa? Sebentar lagi akan ada tanda binatang, tapi janganlah masuk ke tanda binatang itu. Kalaupun mereka memilih, ya itu udah bukan urusan kita. Tapi bagian kita tetap mengingatkan. Ya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Nah, menurut saya
saat kita perlu latih itu kadang-kadang mulainya dari apa? Latih untuk mendengar suara Tuhan. Ya, jadi orang ini terbiasa dari kecil biasa dengar suara Tuhan. Ini Tuhan atau bukan? Ini hantu atau Tuhan? Ya. Jadi kita juga harus belajar didik anak-anak itu untuk mencintai kebenaran. Ya, jangan sampai dimarahin sedikit marah. Ya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Kemarin itu kebetulan saya lihat video singkatnya di TikTok ya. Jadi ada telepon ya ke polisi, polisi datang ke rumah, polisinya ngegedor rumah, terus polisinya bilang ada telepon, teleponnya berkata apa? Penyiksaan anak-anak, ya. Nah terus ada ibunya kaget, gitu. Wah siapa yang nelpon ya? Saya menyiksa anak-anak. Nah, terus anaknya keluar, anaknya itu keluar, anaknya sendiri bilang saya nelpon 911, saya nelpon polisi, ya. Terus ibunya tuh menjelaskan, gitu ya. Ini bukan penyiksaan, bukan penyiksaan anak, tapi anaknya bolos, ya gimana? Jadi saya pukul pakai ikat pinggang di pantat. Nah itu penyiksaan atau didikan, ya. Nah terus polisinya manggil anaknya ya, terus bilang gini ya, awas ya, kamu berani ngadu-ngaduin orang tua kamu bahwa apa? Orang tua kamu itu mendidik kamu, pengen sesuatunya yang baik buat kamu. Ya. Oh ya masuk aja, mau masuk aja. Iya. Oke Bapak dan Ibu saya sebutkan aja ya, karena nggak bisa istilahnya gini ya. Nanti kapan-kapan kalau Bapak dan Ibu mau pelajari silakan pelajari. Jadi saya percaya kita ini jalan keluarnya jalan saling menghakimi, tapi menghormati. Ya, kalaupun orang itu istilahnya berbeda pendapat karena mungkin disesatkan, ya jangan dihakimi, tapi tetap hargai. Ya, terus kita harus kenal dengan yang namanya anugerah dan kasih karunia. Terus apa? Saya sendiri tergerak beberapa waktu ini untuk apa? Latih orang itu untuk beroperasi dalam karunia, terutama apa? Karunia kenabian. Ya, mulai dari mendengar suara Tuhan, tapi ternyata nabi itu tidak hanya mendengar saja, tapi harus menyuarakan. Sekalipun itu istilahnya ada risiko. Ya, Nabi Yeremia itu masuk sumur, ya dipukulin dan sebagainya. Tapi dia harus menyuarakan kebenaran. Yohanes Pembaptis dipenggal, tapi dia harus berkata bahwa Yesus adalah jalan yang benar. Ya, oke. Terus berikutnya Bapak dan Ibu, ya itu sudah yang pertama, yaitu apa? Guru kebenaran. Katakan sama-sama guru kebenaran. Ya, ini mengalahkan apa? Mengalahkan penyesatan atau kuda putih, atau kalau secara roh itu Beelzebulnya. Ya, kita harus suka ditegur, dididik Bapak dan Ibu. Ya, jangan dikit-dikit berontak gitu ya. Kalau Tuhan sedang mendidik kita. Ya, nah terus ada satu nih yang saya remak ya Bapak dan Ibu. Dikatakan di sangkakala pertama itu kan ada pohon yang terbakar ya. Nah, pohon itu ada pohon fisik sih saya percaya. Cuma saya itu tiba-tiba diingatkan dengan yang namanya pohon keluarga. Ya, jadi pohon keluarga tuh gimana? Jadi setiap kita ini kan datang dari keluarga ya atau dari suku yang berbeda-beda ya. Dan akar dari setiap pohon keluarga itu pasti berbeda-beda ya. Dan saya ini singkatnya cerita gitu ya. Saya ini pernah dikasih gambaran gitu ya. Jadi saya singkatnya aja ya. Kalau Bapak dan Ibu ya yang latar belakangnya Batak gitu ya. Nah, menurut saya itu salah satunya yang harus diperangi itu penyembahan berhala. Ya, misalnya apa kuburan-kuburan gitu ya. Maaf ya, saya bukan menghakimi ya. Please ya. Enggak, tapi ini istilahnya gini ya akarnya apa ya. Terus akar apa? Kekerasan dalam keluarga. Ya misalnya ayah memukul anak, ayah suami memukul istri gitu. Nah, terus saya juga pernah diperlihatkan itu roh kesukuan yang memecah belah dan kebenaran diri sendiri. Ya, jadi itu perlu kita balikan. Jadi saya tuh tergerak ya, Bapak dan Ibu mempelajari setiap pulau besar dan istilahnya gini, kita minimal angkat ya. Kalau pun kita nggak bisa angkat untuk seluruh pulau besar, ya kita angkat yang mewakili. Ya misalnya apa? Karena kan kalau di Sumatera suka nggak suka, percaya nggak percaya, yang sulung ya adalah Batak ya. Sehingga Batak itu paling banyak di Anaim. Ya kalau di surga saya nggak tahu. Ya kan saya nggak tahu. Ya, betul. Ya tapi benar loh. Saya tuh dulu pernah jadi guru ya waktu zaman itu. Saya tanya di sini siapa yang Batak? 24 itu satu angkatan itu Batak semua. Ya. Jadi mahasiswa STT juga banyak kan yang Batak.
Ya. Nah, tapi ya kita harus balikan keadaan, ya. Nah, tapi ada apa ya? Ada suku-suku lain yang saya itu diperlihatkan tuh akar-akarnya itu roh yang istilahnya harus kita cabut, yaitu apa? Roh yatim piatu contohnya. Misalnya apa? Contohnya Papua. Ya, Papua itu kan dengan sejarahnya, ya Freeport dan lain sebagainya itu kita tahu lah, ya secara manusia wajar, ya kalau apa mereka ini merasa yatim piatu dan ingin memerdekakan diri menjadi OPM gitu ya. Tapi kita harus gemakan apa? Gemakan kasih Bapak. Nah, menurut saya ini suara guru apa? Guru cinta ya, tapi guru cinta yang terutama menurut saya itu yang saya dapat Rema karena ini terkait dengan pohon keluarga, salah satunya adalah kasih Bapak. Kita ini perlu ngadopsi dan mungkin tidak kebetulan ya beberapa kali kita sudah nyatakan kasih Bapak ya waktu itu ketika ada acara di ARK kalau nggak salah, saya lupa Metra Cinta atau apa ya, waktu itu yang Papua maju ke depan ya. Nah, tidak hanya di Papua saja, tapi saya lihat roh ini bisa turun di Aceh ya. Jadi terlepas dari suku agama ya, terlepas dari agamanya apa, roh yatim piatu ini bisa membuat orang itu merasa yatim piatu dan mau memerdekakan diri ya. Kalau NTT saya tahunya, maaf ya NTT. Karena yang saya tahu tuh Dili ya, Dili itu mereka eh, memang udah merdeka gitu. Dan sama di Ambon, Maluku. Ya, Ambon itu sempat memerdekakan diri sebagai sebagai Republik Maluku Selatan. Ya, nah kalau Manado itu yang saya tahu perjinahan sih, lebih ke perjinahan sama pesta pora, ya terus apa mungkin kesombongan ya, mungkin Asmodeus gitu. Nah, jadi intinya apa Bapak dan Ibu? Nah, intinya ini menurut saya ketika kita ini ngangkat sebagai pilar itu kita sedang mengadopsi ya. Jadi bukan sekedar kita mendeklarasikan tapi kita datang sebagai apa? Sebagai Bapak. Contohnya seperti apa? Seperti Ayub memintakan ampun buat kesalahan daripada anak-anaknya dan anak-anaknya itu dibenarkan ya. Jadi ya saya terdorong ya Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu jangan terlalu buat itu terlalu berat ya, jangan terlalu berat itu artinya pemetaannya terlalu lama gitu ya. Tapi yang dasar-dasar aja gitu ya. Misalnya apa? Papua udah terkait dengan misalnya mungkin kebodohan gitu ya. Terus kemiskinan. Nah, itu balikan aja kita deklarasikan. Kita adopsi di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi ada kasih Bapak ya yang menurut saya ini kita perlu pelajari, kita perlu renungkan dan kita ini perlu punya juga ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita ini adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham. Ya, jadi bagaimana nih dengan hidup kita ini kita dapat membapai orang. Orang ini dapat merasa dibapai ya. Dan secara pulau ya, itu ada di mana Bapak Ibu? Ternyata kalau menurut pelajaran saya itu ada di Pulau Jawa ya. Jadi Bapak dan Ibu manifestasinya bagaimana? Manifestasinya ya kalau Bapak dan Ibu pelajari ya cenderungnya bapak-bapak bangsa bahkan presiden-presiden itu cenderungnya dari Jawa. Padahal nggak ada istilahnya kan nggak ada batasannya ya bahwa orang bisa aja presiden itu orang Batak gitu. Boleh kan? Nggak ada larangan sebenarnya ya. Orang Kalimantan nggak ada larangan. Tapi kenapa orang itu cenderung nggak memilih istilahnya? Kan itu kan orang bisa memilih kan 200 juta itu kan bisa memilih kan. Ya orang bisa tahu nih siapa yang istilahnya melayani, mengadopsi, memperhatikan. Ya contohnya apa? Contohnya maaf ya. Kalau Pak Edward kan netral ya karena pejabat. Ada Jawanya, ada Bataknya. Ya. Tapi saya itu perhatikan ya, maaf ini agak sara ya. Tapi contohnya misalnya gini, kenapa nggak misalnya Pak LBP gitu ya, LPB itu kan istilahnya secara potensi itu udah jenderal bintang 4 ya. Kenapa nggak dikader aja jadi presiden gitu? Nah, menurut saya salah satunya ya kalau orang ini nggak punya hati bapak gitu ya, orang nggak bisa percaya gitu loh bahwa ya udah jadi presiden dia aja. Kenapa? Kalau dia itu jadi presiden, dia punya sisi keadilan yang bisa apa? Tidak hanya memperhatikan sukunya sendiri, tapi memperhatikan suku-suku lain. Ya, itu minimal, ya minimal. Ya minimal itu artinya perenungan saya. Ya, jadi benar apa enggaknya ya nanti kita gumuli aja dan kita tetap suarakan hati Bapak supaya apa?
orang-orang ini mau diadopsi, orang-orang ini mengenali kasih Tuhan dan mau kembali. Ya kenapa? Karena banyak orang kan memisahkan diri, memberontak, lari, kecewa. Karena apa? Karena tidak mendapat tudung, tidak mendapat cover mungkin ya, tidak merasa mendapat kasih. Ya, oke. Jadi tadi pertama apa Bapak dan Ibu? Guru kebenaran. Ya, kedua apa? Guru cinta. Ya, cinta itu juga mengalahkan apa? Mengalahkan ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, dan 3 tahun ini Bapak dan Ibu kita mendengar suara-suara ketakutan, ya, suara-suara kematian. Ya, jadi kita ini juga harus berhikmat, Bapak dan Ibu. Ya, bukan berarti istilahnya bahasanya nggak boleh, bukan berarti nggak boleh bicara COVID, ya, atau istilahnya menyebarkan berita tentang COVID. Tapi kita ini harus mengenali roh yang ada di dalamnya. Apakah kita ini menyebarkan berita itu karena apa? Karena ketakutan. Karena kalau kita ini sedang takut, maka kita akan menyebarkan roh ketakutan itu. Orang itu akan jadi takut, ya COVID-nya segini segini gini. Ya, tapi puji Tuhan lah, semoga di kita ini, istilahnya di kita minimal ya, kita itu nggak ada yang takut ya, tapi kita menyebarkan iman, menyebarkan keberanian ya. Ada orang yang berpikir apa? Ini baik gitu ya. Ini apa? Ya ini itu ya yang suka dipakai itulah ya. Nah, tapi itu sebenarnya nggak ada baiknya gitu ya. Bahkan orang yang tahu ya itu dia nggak mau pakai ya, dan dia ini kalau orang pakai ya dia lagi melayani, dia ini agak marah. Nah, ini dianya siapa? Ya mengerti-mengertilah. Nanti kalau udah off Zoom-nya nanti saya kasih tahu. Ya kenapa? Karena ini masih pro dan kontra juga, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang ini siapa? Nah, menurut saya ini salah satu orang yang menyuarakan kebenaran, ya. Tetapi karena ini masih pro dan kontra, ya saya nggak sebutkan namanya, ya. Tapi Bapak Ibu minta hikmat sendirilah, ya. Karena kita ini tahu dan kita juga pernah kedatangan beliau, ya di salah satu ibadah, ya. Oke, tadi pertama apa? Guru kebenaran, ya. Kebenaran penyesatan itu juga bisa datang gini ya. Tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah adalah alat Tuhan. Benar nggak? Ya benar juga kalau pemerintahnya melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau pemerintahnya bagian daripada yang mencuri, membunuh, dan membinasakan, nah kita ini harus belajar minta hikmat Tuhan. Ya seperti apa? Seperti singkatnya seperti Sifra dan Hua, ya. Atau bahkan ekstrimnya seperti apa? Seperti Daniel. Ya Daniel itu tidak menyembah patung sehingga apa? Ya dia dianggap sebagai pemberontak. Ya, oke. Tadi guru kebenaran, kedua guru cinta yang mengalahkan ketakutan, mengalahkan intimidasi, mengalahkan suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Ya. Nah, terus batu putih, Bapak dan Ibu. Nah, menurut saya batu putih ini mungkin masih terkait dengan perjanjian darah. Ya. Nah, singkat-singkat aja, Bapak dan Ibu bisa pelajari. Nanti kita berikan referensi. Ya, saya ada beberapa referensi dalam bahasa Inggris. Nah, batu putih itu apa? Yang saya pelajari, ternyata kalau ada pengadilan, ya ada namanya sistem juri ya, atau juri itu seperti apa? Bukan keputusan benar dan salah itu ditentukan oleh namanya juri ya. Ada beberapa orang yang ditunjuk sebagai juri ya, atau seperti hakim lah ya. Tapi ya ini yang namanya juri gitu ya. Juri itu menurut saya agak berbeda dengan hakim gitu. Karena masih ada lagi yang namanya hakim. Nah, setiap juri itu boleh memutuskan ya ini benar atau salah ya. Jadi kalau dia merasa orang ini benar, dia akan memberikan batu putih, ditaruh katanya di semacam cawan ya. Artinya apa? Artinya kalau batu putih ini kita terima perjanjian batu putih ini, artinya kita dibenarkan atau tidak bersalah ya. Dan ada perjanjiannya lagi yang lebih membahas ini, yaitu perjanjian. Nah, terima kasih Pak Edward. Pak Edward mendengarkan ya. Ya, Pak Edward mendengarkan dan memperhatikan. Ya, perjanjian ada miripnya dengan perjanjian 1000 sikal perak ya, karena artinya kita dibenarkan tidak bersalah ya. Nah, terus apalagi? Nah, ini di halaman berikut, di halaman 11 ya. Itu artinya gini ya, ternyata katanya kalau ada kompetisi ya, ada olimpiade gitu ya. Nah, yang menang itu bisa dapat batu putih. Nah, artinya apa? Katanya ya, kalau yang dapat batu putih ini, kalau dia ini mau pergi ya, atau misalnya mungkin mau apa gitu, ada kebutuhan, nah itu bisa ditanggung dari tanda kutip dari pajak gitu. Jadi dia tidak bayar sendiri
Ya seperti apa? Seperti bebas pajak seperti Daud gitu ya. Nah, jadi kan ada kan misalnya gini ya, orang jadi juara dapat 2 miliar. Kan kita juga nggak keberatan gitu ya. Padahal itu uang kita juga ya. Uang kita yang harusnya istilahnya bisa untuk kesejahteraan kita. Tapi karena dia memang menang, ya istilahnya mengharumkan nama negara, nama bangsa, ya dia layak gitu. Nah, itu seperti itu, biaya ditanggung. Dan ternyata ada lagi, ternyata ini seperti kartu kredit, Bapak Ibu. Kartu kredit itu maksudnya gimana? Jadi kalau orang itu ya udah pakai misalnya gini ya, bawa batu putih gitu ya. Nah, misalnya bawa batu putihnya istilahnya gini ya. Misalnya ya, contohnya Iin Cipto atau Pak Luki Antonio, ya kan namanya kan laku ya di sini. Nah, jadi kalau ada apa-apa gitu ya, nah ini yang bayar, yang nanggung nanti Pak Luki Antonio atau Bu Iin. Ya misalnya apa? Seroy butuh kursi, butuh komputer, ya datang ke toko komputer, ya. Terus ini tunjukin batu putih, tulisannya Bu Iin Cipto, ya. Terus laptopnya dikasih, yang bayar, yang bayar itu. Jadi katanya berlaku seperti kartu kredit, ya. Terus ada lagi terakhir itu katanya akses khusus, misalnya gini, orang yang dapat batu putih katanya ini nanti bisa masuk ke misalnya pesta-pesta tertentu atau acara tertentu katanya, ya. Karena apa? Karena kan ini kan udah beribu-ribu tahun ya, sekian ribu tahun yang lalu, tapi ada beberapa referensi minimal seperti itu ya. Jadi orang itu misalnya ada perjamuan makan gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya undangannya, kita kan nggak bisa masuk ya. Tapi kalau kita punya batu putih itu kita bisa masuk ya. Nah, ini jadi secara fakta ya, nanti bisa dipelajari lagi. Tapi yang secara pewahyuan, Pak Yusak itu dikasih batu putih itu untuk apa? Menurut saya itu mengubah karakternya juga. Ya, kenapa? Karena waktu itu tuh Pak Yusak itu misalnya jatuh apa dalam perjinahan. Ya, nanti dikasih batu putih di kaki, ya misalnya, ya supaya apa? Jalannya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Tapi karena ini kan pewahyuan, pewahyuan. Jadi dasar-dasar Alkitabnya mana? Ya ini ada dasar-dasar yang itu, dan kita minimal di kalangan Bahtera kita bisa pakai apa? Dasar pewahyuan bahwa apa? Kalau kita ini punya kelemahan gitu ya, kelemahan apa? Saya masih suka jatuh dalam pornografi. Gitu. Nah, saya mungkin harus cari batu putih gitu. Supaya apa? Supaya nanti saya misalnya nggak suka gitu ya, terus apa? Saya bisa menang dari sisi itu, ya. Atau setiap orang kita punya pergumulan apa ya kita bisa angkat perjanjian batu putih. Tapi intinya apa? Intinya menurut saya batu putih ini agak mirip dengan perjanjian darah atau ada kaitan dengan ya mungkin perjanjian 1000 sikal perak tadi ya. Saya rasa sudah segitu. Saya kembalikan. Masih pada jadi